5, 4, 3, 2, jadi 9, 1, 0. Oke, mulai. Selamat sore para pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada. Ini saya langsung dari Hollywood. Selamat sore, siang, dan malam, Mas Anton. Ini Selamat saya masih sore. di Jogja. Di Jogja, di Kulon Progo. Ini Hollywood Kulon Progo. Suara saya clear ya, Mas ya? It's loud and clear, sir. Ya. Setelah kemarin kita sempat ganti narasumber, sekarang kembali ke narasumber yang reguler, Saudara Hadi Suryono. Ya, kali ini juga kita akan, ya. Semangat, Mas. Baru buka puasa nih, Mas. Baru buka puasa. Wah, saya buka puasa juga tadi, tapi membedup puasa. Oke, Mas, lanjut. Kemarin kita sudah bahas mengenai apa itu kripto, kemudian bagaimana trading yang benar. Nah, mungkin sekarang kita akan lebih dalam lagi membahas mengenai koin atau token. Nah, bedanya apa koin atau token? Dan tipe-tipenya apa? Nanti di situ akan ada namanya stable coin, terus wrap token, gitu-gitu ya. Terus ada koin micin. Nah, micin itu apa? Juga nanti micin itu kalau seingat saya temannya Arya Kamandanu dulu. Jadi di Dr. Tinular itu micin gitu. Belum lahir tapi itu kan. Ini saya kemarin sempat diprotes sama netizen gitu ya, bahwa gimana, Mas? Wajah saya kok ini terlalu deket. Nah, ini sekarang mumpung saya punya meja yang agak luas. Jadi kemarin itu saya pakai meja setrika, Mas. Oke. Ini meja. Jadi kemarin nih ya, kemarin separuh di luar frame gitu ya, Mas, kayak gini nih. Yes. Nah, gini ya. Sekarang bisa lebih luas karena saya pakai meja beneran. Oke. Yang agak panjang gitu, jadi kameranya bisa saya taruh agak ke belakang ini. Jadi luas gitu, kayak anak-anak yang Hollywood kayak gini. Oke, Mas. Tadi bahas tentang ini ya, koin dan token ya. Koin dan token. Nah, jadi gini, Mas, kalau ada Bitcoin kok nggak ada Bitoken, nah gitu. Nah, ya ada Dogecoin kok nggak nyebutnya kok Doge token gitu kan? Betul. Nah, itu memang itu basic ada token listrik kok nggak ada koin listrik. Nah, itu. Ya, betul. Ada koin dingdong. Nah, itu sebenarnya koin atau token dingdong. Kalau buat kerian, Mas, buat kerian itu pakai token atau koin ya? Karena saya modern pakai token. Saya masuk koin loh. So. Nah, ini mungkin saya share screen ya, Mas ya. Monggo. Saya sudah buka share screen-nya. Saya dari saya aja ya. Atau dari jenengan? Jangan dari Solo, jauh soalnya. Oh, dari mana? Dari tadi apa gimana? Daripada Bena. Ini kita lawannya ngirim si Anu ya. Tony belok kiri Solo. Nah, udah kelihatan ya, Mas ya. Coba wela-wela. Ya. Nah, jadi koin dan token. Jadi kan kalau kadang kita itu kan nggak bedain, Mas ya, nggak bedain kok nyebutnya tuh kadang token, kadang koin kan gitu, Mas. Nah, itu sebenarnya gini, bedanya itu gini, Mas, itu terkait storage sama utility-nya. Jadi kalau koin itu adalah fungsi storage. Jadi misalnya kayak Bitcoin itu kan dia fungsinya sebenarnya cuma buat storage, menyimpan nilai. Makanya dia namanya Bitcoin karena di situ ada nilai yang punya value di situ. Dia Bitcoin punya value. Tapi utility-nya hampir nggak ada. Utility-nya hampir nggak ada kan. Makanya kalau ada utility-nya dia disebutnya token. Jadi kalau dia fungsinya cuma sebagai fungsi storage itu koin. Tetapi kalau di situ ada sebuah fungsi, ada smart contract, itu dia akan dia disebutnya adalah token. Makanya kan kalau Doge itu kan nggak ada fungsinya, makanya dia kan Dogecoin. Kalau Bitcoin itu Bitcoin. Kalau yang lain-lain yang kayak Ethereum, Binance itu ya sebenarnya itu token. Gitu, Mas. Jadi kayak Tron itu juga token ya? Ya, betul. Kemudian si siapa mana ya? NEM itu token harusnya ya? Ya, Polkadot. Polkadot yang bulat-bulat itu token. Jadi ada dulu dalam wayang itu Polkadot. Oh ye. Pak mantep ya itu ya. Pak mantep. Oh aku coba deh tenang.
Ini Android tenang toh. Karena penting. Lanjut. Ya, terus kemudian ini Mas, kalau udah tahu bedanya koin sama token, ya yang selanjutnya itu biasanya kita biasanya mengelompokkan token atau koin itu sesuai dengan native-nya apa gitu Mas. Jadi ini saya share lagi ya, melanjutin yang tadi. Native asalnya gitu ya. Iya, jadi yang pertama itu ya native token dari network itu kan Ethereum, Binance, Tron, Polkadot. Nah itu jadi dari networknya dulu dia generate kriptonya apa. Nah itu network. Kemudian yang kedua itu ya native-nya ekosistem. Ya itu sekarang kan yang lagi hot kan ya DeFi ya, yang decentralized finance itu. Nah setiap ekosistem itu nanti dia juga generate token yang native-nya, yaitu kalau contohnya itu yang gede sekarang kan Cake, kemudian ada XFS itu Venus, kemudian ada Helmet, ada Pancake Sushi Bunny, ada SushiSwap, ya dari itu. Ethereum ya. Ya, jadi prinsipnya dua itu berdasarkan native network-nya atau native ekosistem. Itu jenisnya ya. Kemudian, nah ini tadi yang Mas Anton sempat sebut itu stablecoin. Stablecoin itu yang nomor 3 itu adalah koin yang dia di backup atau dipatok di pegs ke nilai fiat. Jadi kan yang banyak sekarang USD ya. Jadi satu banding satu stablecoin itu sama dengan satu USD. Itu kan kayak stablecoin ada banyak, ada USDC, kalau Binance BUSD atau Terra ada USDT, ada UST, ada Tether. Nah, kemudian sekarang keluar yang mata uang lain juga keluar, Euro, Japanese, itu juga keluar. Bahkan Indonesia tuh setahu saya ada BIDR. 3 paling enggak. BIDR, Ya, ada IDRT, ada IDRP. Oke, gitu. ya. Jadi memang fungsi Petscoin itu kan untuk membawa salah satunya ya selain dia koin itu stabil karena dia backup fiat juga agar bisa kalau udah ditokenisasi kan lebih gampang Mas untuk masuk ke fungsi-fungsi istilahnya dimaksimalkan utility-nya itu lebih besar. Jadi gitu. Jadi prinsipnya adalah juga untuk memperbesar utility dari nilai kalau nilai aslinya misalkan terbatas ya Mas ya nilai aslinya, tapi begitu dia wujud token kan wah bisa buat macam-macam kan lebih gitu. liquid juga dan bisa Lebih jadi liquid. jembatan ya. Betul, jadi jembatan. Kemudian transfer juga lebih super cepat kan. Transfer cuman bisa nilainya BUSD jelas ya. itu nilainya jelas. BUSD itu transfer kan paling nggak sampai 1 menit ya kali ya. Dan biayanya juga murah. Karena kan bagaimanapun juga kita nyamannya dengan USD atau IDR gitu ya. Misalkan saya mau kirim ke jenengan, ya pakai IDRT atau BIDR sama-sama menenggonku 1000, ketemuannya 1000 loh. 1000 betul. Kebetulan kalau biasanya dalam satu ada network itu, ya. Iya dalam satu network biasanya masih free Mas. Masih free Mas. Kalau kita misal transfer USD itu ya, itu paling sedikit banget, berkurangnya sedikit banget, bahkan sampai full. Saya sering kali itu full, jadi nggak ada potongan apa-apa. Gitu. Kemudian lanjut ya Mas ya. Ya. Setelah tadi yang stablecoin itu ada Pegcoin ya, ini permasalahannya. Ada Pegcoin. Jadi Pegcoin itu gini. Jadi kalau tadi kan di peg ke fiat. Kalau yang setelahnya itu sekarang bisa satu koin di peg ke koin yang lain. Jadi bisa jadi dia bikin 50-50 atau 20-80. Jadi satu koin A dia patok nilainya adalah 20 nilai koin B dan 80% koin C. Jadi gitu. Jadi itu kejadiannya saya pernah ngalami itu di Bidolar. Bidolar itu dia Binance ya kalau nggak salah. Itu dia ngeluarin pack-nya itu dengan Polkadot. Jadi dia matok Polkadot sama koin yang lain. Jadi nanti nilai koinnya berdasarkan pergerakan Polkadot dan koin lain itu. Jadi digabung. Kemudian ada yang pakai di patch ke stok. Kan ada Tesla, terus Google. Nah itu
Dia yang ngeluarin itu kan di Pancake juga ada, kemudian ada beberapa Ya sering exchanger saya lihat juga. di Bittrex ya itu, jadi ada Ya, sahamnya Tesla, sahamnya Google, sahamnya Apple gitu dijual betul. di market kripto, tapi berarti pakai peg coin ini ya. Petcoin ya. Jadi istilahnya kita bisa koin itu nilainya mengikuti si stoknya. Pergerakan sahamnya. Tapi apakah Betul. memang ini nanti dicatatkan juga di bursa saham atau ya hanya melu wae kono piro ngono? Iya, tapi kalau kalau patch itu kan di backup Mas. Jadi yang ngeluarin itu memang megang megang sahamnya. Jadi Hmm, karena dia kan di backup, di back itu di backup. Jadi ketika yang tadi contohnya Fiat itu memang yang mengeluarkan token itu dia memang nyimpen Fiat beneran ya dan kalau dia enggak ya diaudit. pasti, mm, kalau enggak kan pasti Ya, akan apa ya timpang gitu ya. Saya betul. mengeluarkan ibarat ya kayak mengedarkan duit palsu kalau sama sekali nggak ada Betul. backup Backup nilai nilai value-nya yang sebenarnya. lain, betul. Kemudian yang kemarin terakhir itu juga udah ada yang berdasarkan emas. Itu kan ada beberapa lah, beberapa koin itu berdasarkan nilai emas. Itu. Kemudian yang poin 5 ini wrap coin. Jadi dia gini, wrap coin itu satu misalnya contohnya satu token dia Hmm. di wrap ke token, jadi biasanya depannya huruf W karena dipakai untuk blockchain yang bukan aslinya dia, jadi non native blockchain. Jadi Misal misalnya WBNB itu ya kalau kita masuk ke Pancake WBNB, gitu. jadi ada BNB, ada WBNB kan. Nah WBNB itu biasanya dia di wrap si BNB itu dipakai di blockchain yang lain. Jadi biar Hmm. dia bisa dipakai di blockchain yang lain tuh seolah-olah sama ekosistemnya dia kayak Dibungkus nilainya dibungkus biar bisa di enkapsulasi sini. gitu ya. Betul. Jadi Nah, biasanya itu dipakai di Ethereum atau ke yang lain lah, oke. Polkadot gitu. Jadi istilahnya karena token itu kan nggak bisa jalan di ekosistem lain kan, makanya dia Hmm, kayak ada bridge-nya tapi dibikin wrap gitu. oke. Gitu Cuman ini Mas. nanti misalkan WBNB itu bisa kita kembalikan ke wallet sebagai BNB biasa atau otomatis gitu atau harus ada proses lagi Ada proses convert-nya. Jadi convert unwrap. lagi ya, Kalau pertama kan unwrap wrap ya. istilahnya. Kita bisa Hmm. ke kalau yang umum itu bisa lewat wallet bisa, yang wallet kita, atau yang kedua lewat ke AMM atau DEX gitu ada. Jadi untuk wrap AMM itu dia kalau nggak salah sih nggak ada biayanya. Jadi dari berapa ya 1:1 convert way pokoknya. gitu ya. Itu Artinya ini cuman ya untuk mengunci bahwa ini si token ini nanti bisa digunakan oleh blockchain lain atau project lain gitu ya supaya bisa betul. misalnya Ya, untuk staking gitu ya. ya betul. Ini Karena mumpung di sini biasanya saya gini, biasanya Mas, yang koin yang di wrap itu yang berharga. Maksudnya koin istilahnya nilainya lebih bukan besar koin ya. gini. Jadi ini koin yang istilahnya koin yang rat lah, itu biasanya gitu. Yang di wrap itu koin yang rat. Jadi karena dia berarti kan dipakai di nilainya diakui oleh blockchain yang lain kan gitu. Betul, betul, betul. Nah, gitu. Ini mumpung di sini mungkin agak melenceng ya. Kalau ketika Hmm, kita farming gitu ya, pakai hmm, WBNB plus hmm, cake gitu untuk menghasilkan hmm. koin lain. Nanti ketika selesai atau kita tarik itu yang bread tadi nggak hilang kan ya? Akan balik Enggak, lagi gitu. ya balik lagi. Hmm. Jadi kalau misalnya kita bikin mau masuk ke LP farm gitu, liquidity provider, misal bikin tadi contohnya WBNB sama EK ya misalnya ya. Hmm. Itu kan BNB kita di convert dulu jadi Oh, WBNB. WBNB. Ke WBNB setelah di wrap baru nanti di add liquidity sama EK-nya. Sama EK atau sama cake atau sama yang lain lah. Itu dibikin liquidity terus dimasukkan ke farm. Nah, begitu kalau nanti unstake mau ngambil dari farm itu wujudnya akan sesuai dengan aslinya tadi, WBNB apa gitu. Baru nanti dia di remove, nanti akan kepisah kedua koin itu. Nah, Plus anak-anak. WBNB-nya plus aneh-aneh. Jadi dia misal si farming itu di liquidity provider itu menghasilkan koin yang in kind. In kind itu artinya menghasilkan tambahan koinnya itu berupa koin yang sama dengan yang di staking itu in kind. Tapi kalau farming menghasilkan koin yang baru berarti dia nggak in kind. Nanti menghasilkan Misalkan TKO misalnya gitu ya. TKO atau menghasilkan cake atau menghasilkan
Venus atau Auto atau BV ya macam-macam. Jadi kalau dia in kind berarti kan nambah nanti dipisah hasilnya WBNB lagi, nah harus di unwrap. Begitu di unwrap ya udah dia jadi BNB asli lagi. Unwrap bisa kita tarik ke exchanger, tarik rupiah, dinikmati hasilnya gitu ya. Ya biasanya Oke. gitu. Jadi ya kayak wong nandur kayak paman petani yang di belakang ini ya bilang. Ya betul. Ini ngarit ya orang nandur ya. Ya. Kalau itu kan real farmer, Mas. Kalau kita kan synthetic farmer. Synthetic farmer. Tapi ya konsepnya sama, kita bisa nanam konsepnya bibit. Sama, ya. Nanti ada perlu waktu, betul, betul gitu ya. Semua perlu kalau di dalam utang ya proses lah. Nih, gitu ya. Ada maturity, ada proses di situ. Oke. Kemudian ya itu Mas, sekarang. kalau tentang koin dan token itu. Jadi prinsipnya sih kalau mau ini kebanyakan ada di DeFi ya. Kalau mau masuk ke DeFi harus belajarlah tentang macam-macam koin dan token ini. Takutnya keblondrok, tahu keblondrok nggak? Jadi kita salah pilih koin yang kalau bahasanya orang Jakarta itu koin micin gitu, koin yang gurih tapi nggak ada gizinya, nggak ada manfaatnya gitu ya. Iya banyak Mas, sekarang banyak, bahkan kan setiap hari aja generate koin baru itu bisa ratusan, makanya kan dan gampang gitu. Kemarin sempat ada kakak kelas beberapa rombongan gitu nanya saya, "Ton, gue iso gawe ngono ora koin?" Aku ra iso ning koncoku kasih iso gawe koin iki gampang gitu. Dan memang gampang ternyata. Gampang, memang gampang Mas. Jadi Bitcoin gampang. Terus ya itu kan sekarang banyak istilahnya banyak ditawarkan beli koin ini nanti nilainya bisa naik dan sebagainya. Betul. Nah itu kan istilahnya agak secara mungkin jangka panjang bisa jadi nama ekosistem nggak bagus kan, jadi presiden nggak baik kan, kalau buruk lah istilahnya kalau banyak koin yang istilahnya cuman dipom-pom naik nanti devnya jual, atau ya istilahnya dia scam lah, istilahnya scam Ponzi dan sebagainya itu Mas. Itu yang mungkin kita harus hindari. Iya, dan koin-koin micin ini banyak yang terbit di Indonesia juga loh, dengan developer Indonesia, dengan janji-janji selangit gitu ya. Bahkan kadang bawa pakai bungkus-bungkus agama, orang langsung wah, beli ini aku ini. Betul. Saya pernah ketemu nih di Surabaya juga gitu, dan mereka sangat wah ini saya yakin militan karena dia yakin di belakang dia ada unsur-unsur keagamaan gitu. Iya, memang. Saya baiklah, memang seperti itu ternyata. Kan jenis malah yang keliru. Iya, maksudnya jenis-jenis kayak gitu kan udah ada sedikit cuci otaknya, kemudian dia meyakinkan dengan ini tuh, ya itulah Mas, banyak. Kalau saya gini, malah saya biasanya memang meyakini bahwa memang koin ini sama-sama nggak ada dasarnya, sama-sama nggak ada underlying-nya. Yang kita lihat ya pertama market kapitalisasi pasarnya, terus juga likuiditasnya, terus tersedia di exchanger mana saja. Jadi itu aja. Saya malah meyakini bahwa memang semua koin ini adalah nol gitu ya. Pada dasarnya zero kalau gitu. Memang nggak ada dasarnya. Tapi kalau memang likuiditasnya besar ya itu yang saya ikuti gitu. Betul. Jadi ya di antara hal-hal yang banyak risiko, sama-sama banyak risiko, ya kita milih pasti risiko yang lebih kecil kan gitu. Kayak misalnya ketika koin udah masuk di exchange yang gede-gede kan dia udah melalui serangkaian proses audit dari smart contract-nya, terus tim dev-nya dilihat juga. Nah itu kan ketika masuk exchange kan ya pasti ada likuiditas masuk gede ke exchange itu kan. Nah itu yang memang jadi bagi kita tuh cukup membantu. Jadi belilah koin-koin yang investlah di yang udah masuk di exchange besar. Gampangannya sih gitu Mas. Tapi si micin-micin tadi Mas ya, gimana caranya mereka tuh bisa sampai akhirnya dibeli banyak orang, akhirnya mereka tetap bisa masuk ke exchanger walaupun mungkin exchanger yang entah di mana lokasinya gitu. Itu ya kalau ini Mas, jadi memang kasusnya itu kalau kita ngikutin di media sosial, di Telegram, di Medium itu memang
tiap hari, apalagi kalau di Telegram ya, itu wah luar biasa Mas. Kalau tentang shilling lah, shilling, istilahnya shilling itu adalah kayak menjual atau menawarkan dengan istilahnya dengan sangat militan biar orang itu terpengaruh untuk beli koin tertentu. Itu kan istilahnya shilling. Nah, itu biasanya modusnya gini Mas, kalau kita lihat di share screen ya, itu biasanya mereka tuh kan ketika koin di-create, mereka itu benar-benar terstruktur, mereka bikin tim marketing, ada tim marketingnya, terus websitenya biasanya udah dibikin duluan, bahkan ada yang website itu baru dibikin berapa hari yang lalu, itu hati-hati kita harus cek websitenya. Kemudian biasanya gini, pertama mereka itu kalau udah punya komunitas di Telegram grup itu, misalnya dia kan caranya nyari grup user Telegramnya adalah nyari temennya suruh masukin, nanti dapat airdrop gitu-gitu kan biasanya. Nah, begitu nanti banyak, mereka di komunitasnya itu akan ikut voting, biasanya voting ke CoinGecko atau CoinMarketCap biar masuk ke situ. Itu mereka mengajukan voting, nanti ya itu pasukannya suruh ikut voting. Kemudian yang simpel-simpel lagi itu sebenarnya dan efisien itu ya ini yang poin 2, 3, 4, 5 itu. Jadi mereka pasukannya itu searching di Google. Jadi ngetik di Google di kolom search itu koin micin gitu misalnya. Nah, nanti kan jumlah search-nya meningkat tuh. Nah, dia akan terindeks terindeks itu, wah, pencarian orang terhadap koin micin itu meningkat banget ini gitu. Nah, itu kemudian termasuk di YouTube. Kalau perlu bikin multiple account gitu ya. Ya, bikin macam-macam ya itu pasukan itu kan punya istilahnya pasukannya gadget. itu Satu orang punya 3-4 gadget ya semuanya pakai akun sendiri terus nyari gitu. Ya, kemudian lewat Twitter juga pasti jadi bikin posting hashtag koin itu, bahkan kayak tokoh-tokoh di dunia blockchain itu banyak komennya itu balasannya tuh cuman nge-tweet tentang koin lain malah nggak nyambung, mereka ngikanin itu kan banyak istilahnya ini ya istilahnya spam di situ. Kemudian juga di IG juga kayak gitu. Terus salah satu triknya itu sebenarnya gini Mas, kalau dalam satu kita masuk ke satu koin nih, misal koin, jadi gini, ada satu tool itu buat nyeken dalam satu hari itu koin yang di-create itu berapa, namanya apa aja, kontrak number-nya, SC-nya itu berapa, kita bisa cek. Nah, setelah itu kan biasanya kan ketahuan, kita search nanti Telegram grupnya apa. Nah, dari Telegram group kita bisa ngecek yang Telegram itu benar-benar orang atau bot, itu harus dicek, Mas. Jadi apakah dia bot atau orang benar, kemudian di Twitter yang nge-tweet itu yang follow account itu tuh bener orang atau cuman bot kan gitu. Biasanya kita cek semua, dicek-cekin satu-satu gitu. Paling enggak di screening lah. Oh ini bener orang, oh ini bener. Kadang kan ya itu pakai bot itu. Terus cara yang terakhir ya biasanya pakai influencer itu. Jadi pakai influencer, bikin YouTube, terus nanti dikasih fee-nya apa, itu kan berupa koin. Sekarang influencer ini juga influencer dunia nyata ya, yang memang iya betul. Seleb sehari-hari. Ini juga beberapa selebgram atau seleb YouTube itu sudah menjadi influencer untuk koin-koin micin gitu ya. Dan mereka tadi kalau ngomongin airdrop itu, jadi airdrop itu adalah bagi-bagi koin gratis yang mau di launching ini ke komunitas. Dan memang ada loh. Saya pernah join grup Telegram pemburu airdrop gitu. Jadi tiap hari itu ada koin baru gitu yang entah siapa yang create gitu. Mereka terus memburu airdrop. Ya syukur-syukur memang nanti koin itu bisa dirupiahkan gitu ya. Bisa didolarkan, tapi seringkali sih tidak kelompok oke membuka wallet sini situ gitu. Iya, memang ada. Tahu, mungkin dari 5 atau 10 kali berburu satu ada yang bisa dirupiahkan gitu. Iya, betul. Bahkan kalau ada tuh metode yang kita spekulasi bener Mas. Jadi misal kita punya katakanlah 1 juta rupiah nih. Ada kita masukin ke 10 koin micin. Berarti 100.000 10. Nanti dengan perhitungan yang rakpul berapa, misal yang gagal 3, yang 7 oke. Yang 7 tuh ada naik sampai
katakanlah 3 kali, 5 kali, 4 kali, ada yang 2 kali, nah itu masih untung. Ya, berarti misalkan dari 7 naik 2 Ya, kali 1,4 totalnya ya. Yang 3 ya ya, kalau atau saya hilang, tapi masih ada keuntungan ya, 400.000 total gitu kan. betul. Jadi Macam bahkan itu ya. memang ada grup-grup itu ya kayak gitu mainnya. Jadi mainnya itu spekulasi terhadap koin micin. Wah, itu ada Mas. Itu cepat banget dapatnya Cepet ya. karena mereka pakai dari misalnya ada 20 koin. Dia cari 10 yang terbaik aja lah atau 5 yang terbaik. Ya, dari istilahnya berdasarkan tah-wangsit atau dia memang cek dengan benar. Nah, nanti ya itu istilahnya mereka bagi ke 10 jebret, nanti begitu hasilnya gimana ya itu. Udah, nanti tergantung hasilnya kenaikannya atau hilang gitu aja, Mas. Berarti sisi positifnya sebenarnya sekarang ini nggak ada istilah orang itu nganggur total gitu ya. Sebenarnya kalau mau gerak itu kita ngumpulin koin-koin micin tuh ya mungkin dari 10 itu ada 6 atau 7 yang beneran bisa dicairkan gitu kan ya. Jadi Ya, betul. sebenarnya Ya, ada aja sih cara cari duit gitu ya kalau mau gerak. betul. Betul. Ada aja Mas, bahkan gini, nggak usah dengan koin, katakanlah tanpa modal itu ada kalau di Telegram bot kita misalnya tahu tentang blockchain, tahu tentang ekosistem itu bisa jadi kayak moderator atau jadi co-moderator atau jadi banyak kan istilahnya kayak istilahnya kita di situ jadi kayak perpanjangan tangan admin. Jadi dia nanti dapat fee. Kan ekosistem banyak banget, pasti mereka butuh kan kayak admin regional untuk misalnya Indonesia, terus dia bantu-bantu marketing, punya target apa, ada target-targetnya itu ada, nanti dia dapat fee. Itu pernah itu saya. Kayak gitu pernah. Dan Ya, zamannya ya. nganggur dulu. Nah, tapi kalau yang ini Jogja Crypto Dingrat ini full itu ya non profit ya ini ya. Ya, ya, ya. Full non Jadi profit, full kita untuk sih, edukasi supaya teman-teman ya tidak kejeblos gitu ya, supaya betul. berkeripik di jalan yang terang gitu. Ya, betul. Jadi ya kita karena tiap hari kita dapat informasi, wah Betul, hampir betul. nggak Kita berhenti Mas tentang menghindari misinformasi. ya kita cek dan dicek satu sama Betul. lain, kemudian ya kita ada waktu ya kita bisa untuk edukasi, gitu, Mas. Kita pengen ya misal kita mulio koncone melu mulio gitu kan ya. Betul, betul. Betul. Betul, betul, betul. Ya, tapi ya nggak ada salahnya sih kalau memang pengen nyoba micin gitu ya. Toh ini ilmiah beneran. Jadi katanya micin itu memang tidak secara langsung merugikan kesehatan gitu. Cuman ya memang bisa mual-mual, pusing-pusing, tapi itu sifatnya temporer. Ya, Secara jangka panjang nggak ada efek jangka panjang micin, katanya gitu. Artikel ya, terbaru. Jadi mungkin koin micin juga gitu, efeknya ya paling yang gelo sakal, tapi habis itu ya wis lah gitu, nggak apa-apa. ya. Tapi terbukti memang banyak yang berhasil, Mas. Banyak yang berhasil juga ya. Banyak berhasil. Kemudian saya kan kemarin ngamatin ada satu koin ya, gambar kucing itu yang lagi hot itu. Itu Oh iya. begitu sampai atas dibanting sampai nilainya tinggal sedikit, sekarang naik lagi ya. Gitu kan artinya Itu ada market memang makernya ya. Jadi memang ada market makernya. Iya, yang ada punya market duit makernya yang beneran didorong supaya naik gitu ya. didorong, setelah itu dia beli kan dia beli duitnya ke dia sendiri. Market maker itu dia punya barang dibagi dua, dia punya duit, dia jual, dia beli, kedua dompetnya dia sendiri kan bisa jadi atau grup. Nah, makanya orang harus lihat yang beli dompet ini, yang punya koin gede itu di dompet ini. Nah, itu kan harus dicek. Ketika ngumpul di satu dompet yang banyak atau satu dua dompet yang tertentu tok itu kita patut curiga gitu ya. Ya, ya, Kalau paling nggak merata, harus itu mungkin ya, baru ya benar. paling nggak harusnya terdistribusi lah ke ini, ke kan Betul, karena kan betul. prinsipnya kita kan decentralized kan Mas ya. Jadi Decentralized ya, finance. Jadi harusnya iya, benar-benar merata iya, sih ya. betul gitu. Begitu itu Itu merata, akan sedikit fraudnya, paling nggak minimal lah fraudnya. Oke. Itu Oke, Mas. nah tapi tadi jenengan sudah bilang ada macam-macam loh gayanya, memang ada gaya orang yang ngumpulin koin micin, ada yang orang ngumpulin koin-koin yang ningrat, ada yang staking, farming. Memang ada macam banyak gaya trading. Kalau dulu di saham itu saya cuma punya ada tiga sih. Satu investor yang memang untuk jangka panjang, nanam, Ya. tinggal.
nanti mungkin setahun, 2 tahun, 5 tahun baru dilihat, atau trading yang memang day trading, pagi masuk, siang makan siang diambil atau pulang jam sore diambil, atau mungkin benar dipantengin per menit. Jadi ada day trading, ada investor, dan model ketiga adalah investor kecelakaan, niatnya trading nih nyangkut, nah itu ada 3 model. Nah kalau di kripto itu ada berapa model, Mas? Ya sebenarnya mirip ya, sama-sama aja sebenarnya. Kalau kita ngelompokinnya itu ya berdasarkan apa yang udah kita lakukan ya, itu ini Mas, kalau pertama kan jelas pintu masuknya itu pasti trading ya. Pintu masuknya itu adalah trading biasanya. Nah di trading itu sendiri kan biasanya kalau awal-awal itu kan pengennya sering, jadi dibuka kalau bisa beli jual apa ngelihat handphone terus, ngelihat komputer terus kan biasanya gitu. Nah itu kan ya kayak gitu biasanya scalping. Jadi scalping itu dalam waktu yang singkat dia frekuensi tradingnya banyak. Dagang ketombe, scalping. Ya istilahnya dia itu menguliti market lah. Ambil dikit-dikit gitu aja ya, lihat kepala gitu. gitu. Betul. Kemudian ada yang day trade. Day trade itu berarti kan beli sekarang, jual besok, atau beli pagi, jual sore, kayak gitulah. Kalau yang di saham, kalau ini kan karena 24 jam ya, prinsipnya dia harian yang di trade. Kemudian ada yang swing itu agak lama lagi jangka waktunya. Jadi dia bisa sebulan atau dia punya target berapa persen, jadi dapatnya dalam waktu 3 minggu. Nah itu masih agak termnya tuh agak lama. Kemudian yang kedua tuh invest, Mas. Invest itu kan istilahnya hodl ya. Jadi kita dear life. Hold on dear life. On dear life. Umur tahan. Umur-umurmu cekeli ya gitu. Jadi istilahnya dia untuk jangka panjang banget. Nah, jadi biasanya ini kita harus cari yang memang fungsionalnya bagus. Itu prospeknya gede ya, kita ini investnya untuk jangka panjang. Kemudian kalau yang ketiga itu yang lebih istilahnya lebih perlu skill dan knowledge itu yang staking dan farming. Itu kan ini biasanya kan kebanyakan ada di centralized exchange juga ada, kayak di Binance itu ada juga staking. Tapi yang lebih banyak itu di DeFi. Yang di DeFi itu staking, farming itu kan saat ini sih yang utama itu, selain ada lending, ada lending, kemudian ya liquidity provider itu masuknya si farming staking itu. Kemudian sampai lottery pun ada ya. Lottery ada. Jadi ada memang orang karena gemar itu ya belinya lottery gitu ada. Sekalian judi gitu ya. Ya betul. Ini tidak disarankan tapi ya itu kenyataan gitu. Ya kenyataan kemarin kalau ada di beberapa DeFi itu setelah berapa putaran itu ada yang dapat itu bisa sampai hampir 1 juta US. Ada lagi game ya, jadi game yang memang nanti berhadiah gitu ya. Ya, dia main game berhadiah bisa, yaitu itu kan biasanya battle gitu. Kemarin ada battle. Betul. Pasca itu Battle Easter. Easter battle gitu. Ada. Kemudian ya itu yang lain adalah airdrop hunter itu yang tadi yang satu grup isinya golek airdrop gratisan. Kemudian yang kelima yang spekulasi koin itu yang micin itu tadi. Kemudian yang terakhir itu ini yang sering kita lakukan itu yaitu Mas ICO, IDO sama Launchpad itu. Jadi istilahnya dia untuk ya dia cari koin yang baru terbit. Jadi ICO itu initial coin offering. Kemudian kalau IDO itu initial DEX offering. Jadi dia lebih ke DeFi. Jadi kalau dia launching awalnya langsung di DEX gitu ya. Tapi bukannya DEX itu lebih agak kurang terpercaya atau sama aja? Sebenarnya ini ya sama aja sih Mas. Sama aja. Kemudian yang Launchpad itu yang ada sih ini di Binance ya. Jadi kalau koin baru dia diterbitinnya lewat Launchpad. Gitu. Itu sih lumayan. Jadi kita memang nggak sering ya, kayak dia mungkin sebulan 2 kali atau bahkan sebulan cuma ada sekali. Itu lumayan. Nanti dapatnya sih sebenarnya koinnya nggak banyak karena yang ikut pasti banyak banget.
Cuman karena dana kita nggak gede ya kita sedapatnya sesuai dengan persentase yang ikut gitu. Cuman nanti perkalian hasilnya juga gede, dia bisa naik 5 kali, 10 kali gitu. Oke. Kemudian yang terakhir kemarin kan Barcelona itu Mas. Barcelona Barcelona kan FC. Barcelona FC kan ngeluarin token yang Ya sebelumnya si Atletico Madrid udah duluan ya, terus apa udah Southampton, duluan apa ada Sunderland ya ya gitu. Jadi Manchester City, Manchester City, jadi klub-klub bola tuh udah ngeluarin PSG, PSG, dia udah ngeluarin udah fans terakhir token lah Barcelona. istilahnya. Tinggal Nah nunggu Barcelona PSS Sleman ngeluarin itu Persikup kapan ini. ya yang Barcelona itu kemarin naiknya hampir sampai 2 kali. Oke, Gitu. I see. Iya lumayan. Mungkin satu yang belum dibahas Mas, kalau di Binance itu kan ada, setahu saya kita bisa beli pakai leverage gitu. Jadi beli dengan 5 kali pengali, 10 kali pengali itu gimana? Disarankan atau itu sudah levelnya edan tingkat 5 gitu? Ya, jadi kan itu kan istilahnya kalau kayak di forex itu kan dia leverage margin ya. Jadi dia margin pakai leverage kita bisa beli dengan volume yang melebihi istilahnya Duit bagi kita, modal kita gitu itu ya. ya betul. Nah, Jadi 5 kali kita punya modal 10 ya jadi bisa beli 50 ya gitu ya. betul. Jadi istilahnya leverage itu kan diungkit ya. Jadi diungkit itu jadi lebih gede. Nah, itu risikonya juga akan makin gede. Risikonya makin gede, untungnya juga makin gede. Cuman kalau di Binance kan istilahnya dia kan perpetual. Jadi istilahnya dia perpetual untuk yang marginnya itu ya sama. Jadi istilahnya biasanya dia untuk short selling. Kalau yang perpetual itu untuk short selling. Jadi posisi sekarang tinggi, mungkin besok turun dia short selling dengan margin. Nah itu ya edan banget itu. Kalau kita sih nggak pernah mau kayak Nggak gitu. berani ya. Karena ya nggak berani karena kan Bahkan kita serius. iya, Karena kita nggak bukan iseng-iseng kan, kita pakai benar-benar pakai perhitungan kan. Jadinya ya enggak lah, orang resikonya juga udah gede, jadi ya pergerakannya fluktuasinya gede, jangan pakai leverage itu. berarti sama ini. Kemarin saya ngobrol dengan Mas Budiarto Solo juga nggak berani, itu resiko terlalu gede. Jadi kita hitung Ya, resiko dulu, baru mikir cuan gitu kan. Nah ini kalau resiko betul gede betul. banget yuk, kecuali yakin bakal Jangan. cuan gede, ya Ya, baru berani. Kalau karena enggak ya jangan gitu. ya karena perhitungan kita kan di market lama. Jadi karena kita pengen di market ini eksis lama, sustain lama ya hindari yang berisiko tinggi banget. Kan kita mau Sama lah ya bertahan. Istilahnya kita ya dengan orang di dunia nyata gitu, kalau mau bertahan lama ya main yang sewajarnya saja gitu ya, jangan betul. Istilahnya terlalu kalau petakilan gitu. ya istilahnya kalau petinju itu kita ya tetap bertahan Sampai ronde akhir sampai gitu ya. ronde akhir gitu kan gitu. Enggak cuma satu pukulan buar. Nanti begitu pakai margin kegedean itu ya habis Mas nanti. Kan kita kan nggak mau kayak gitu, betul. Jadi mungkin menepis apa ya persepsi yang keliru bahwa koin atau kripto ini pasti dijamin untuk gede, pasti dijamin cuan, ya enggak juga gitu ya. Semua ada risikonya, semua juga ada persentasenya. Jadi balik lagi lakukan risk assessment, lakukan riset sendiri, tanya sana tanya sini, pelajari dulu gitu ya. Jadi jangan langsung percaya kalau ada orang invest ke saya nanti untung beribu-ribu kali lipat gitu, itu jelas scam gitu. Jadi mending teman-teman dijalanin hati-hati, sendiri Mas. jalanin sendiri. Betul, Kalau misal belajar. mau nitip juga nitip ke yang kira-kira memang sudah terpercaya, sudah terbukti, proven gitu ya. Iya, betul. Oke, ada pesan terakhir buat teman-teman mungkin? Ya itu selalu sih kalau pengen mencoba peruntungan di kripto ya, kalau untuk awal iseng-iseng ya sambil nggak usah terlalu banyak modal Mas ya, modalnya nggak usah terlalu banyak, sambil dicoba, kemudian sambil belajar. Kalau ternyata Anda nyaman, ya dijalani. Karena gini Mas, kenyamanan itu kan yang namanya kita mulai bisnis baru itu kan tergantung kondisi kita. Jadi bukan berarti yang untung terus itu nyaman, itu juga enggak. Karena itu sesuai enggak sama ritme hidup kita. Karena kita kan udah ada keluarga, mungkin udah ada anak, terus udah ada pekerjaan. Jadi ritmenya tuh bisa enggak matching sama itu kan gitu. Artinya cocok atau enggak itu bukan berarti cuman masalah untungnya atau enggak, tapi kita bisa menikmati enggak kan itu Mas.
Kita harus Jadi memandang ini sebagai bisnis, berarti ya, nggak cuma sebagai bisnis, betul. Jadi nggak cuma kalau spekulasi gitu. kalau misalnya untung tapi waktu kita habis nanti mempengaruhi hidup kita ya percuma, istilahnya percuma kan berarti nggak cocok juga gitu. Jadi kita gimana caranya menemukan nanti yang cocok itu seperti apa, di mana kita bisa membagi sama waktu yang lain. Itu sih Mas. Jadi prinsipnya sih untuk awal-awal biasanya akan waktunya banyak itu resource-nya, bahkan bisa katakanlah tugas-tugas yang harus dikerjakan nggak dikerjakan, atau fokus yang harusnya fokus ke pekerjaan mungkin jadi berkurang, kan biasanya gitu. Awal-awalnya gitu. Nah, nanti sambil belajar untuk mengatur itu gitu Mas, membagi fokusnya. Berarti trading boleh trading, tapi jangan lupa hidup gitu ya. Ya, Kita juga leres. gimana pun juga hidup di dunia nyata ya harus makan, harus bersosialisasi, harus Betul, betul. ketemu dengan keluarga, Betul, harus makanya kan kita bagusnya sih kita bikin tim. Kalau memang semua itu passionnya sama, bisa memaksimalkan masing-masing ya. Kalau kalau mau bagus ya boleh tuh bikin tim gitu. Nanti dibagi berdasarkan skillnya, kemudian atau berdasarkan waktu. Kita punya goal yang sama, asal itu rule-nya jelas ya bisa jadi itu malah lebih maksimal. Oke, Gitu. baik kalau begitu. Itu tadi obrolan kita menarik mengenai koin, Ya, koin micin, gaya trading bersama ya. narasumber tetap kita, Hadi Suryono. Sampai Terima kasih ketemu Mas. di Jogja Crypto Dinner berikutnya. Ya, Nanti kalau misalkan sampai ketemu. ada tema-tema yang ingin diangkat, tema-tema yang ingin dibahas oleh kita, gitu, boleh kontak kita. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, Ya, sekali lagi terima bisa kasih, Mas nanti Hadi. itu komen di YouTube aja. Komen di YouTube bisa. Bisa. Jangan lupa like dan subscribe Ya. YouTube kita. Sampai Ya. ketemu minggu depan. Sampai ketemu Mas.